Di sebuah desa nelayan kecil yang terletak di pinggiran pantai, hiduplah seorang pria bernama Jaka. Usianya sudah mendekati 40 tahun, tapi wajahnya tampak lebih tua dari itu. Wajah yang dikeraskan oleh matahari dan angin laut, dengan kulit coklat legam yang mengelupas karena terlalu lama berada di bawah sinar matahari. Di matanya, ada sisa-sisa semangat masa muda yang kini hampir padam karena hidup yang semakin keras. Jaka adalah seorang nelayan miskin, berjuang untuk bertahan hidup di tengah arus kehidupan yang tidak pernah mudah. Keluarganya bergantung sepenuhnya padanya. Istri dan 2 anak yang masih kecil menunggunya setiap hari di rumah. Jaka bukanlah nelayan sembarangan. Dia dikenal sebagai pria yang gigih, yang tidak pernah menyerah meskipun laut tidak selalu bersahabat. Namun, beberapa bulan terakhir adalah yang terburuk bagi keluarganya. Hasil tangkapan Jaka semakin menurun. Laut yang dulunya murah hati kini seolah-olah enggan memberi. Ikan-ikan seakan menghilang, hanya menyisakan kosong di jaring dan perut keluarganya. Jaka mulai menjual beberapa barang di rumah untuk menutupi kebutuhan, tapi lama-lama tidak ada lagi yang bisa dijual. Desa nelayan tempat Jaka tinggal pun bukan tempat yang makmur. Semua orang sedang berjuang. Jaka mencoba mencari bantuan dari teman-teman nelayannya, berharap ada yang bisa meminjamkan sedikit uang atau setidaknya makanan untuk keluarganya. Namun, keadaan mereka tidak jauh berbeda. Beberapa temannya menolak dengan alasan mereka juga sedang kesulitan, sementara yang lain diam-diam menjauh, takut terjebak dalam lingkaran masalah Jaka. Pada akhirnya, Jaka mulai merasa terisolasi, sendirian dalam penderitaannya. Suatu malam, saat duduk di pinggir pantai dengan pandangan kosong menatap laut yang hitam pekat, Jaka merasa putus asa. Di hadapannya, perahu kayu kecil yang sudah berusia lebih tua darinya bergoyang pelan, dihantam ombak kecil yang datang silih berganti. Perahu itu, satu-satunya harta yang tersisa, adalah saksi bisu perjuangannya selama bertahun-tahun. Ia telah membawanya melintasi laut, mencari ikan untuk keluarganya, tapi kini bahkan perahu itu pun tampak tak berdaya. Kenapa laut tidak lagi murah hati padaku? Dipikirnya sambil menengadah ke langit malam yang dipenuhi bintang. Keluarganya lapar. Dia lapar. Dan masa depan tampak semakin suram. Jaka tidak tahu harus bagaimana lagi. Keesokan paginya, dengan tekad yang sudah hampir hancur, Jaka memutuskan untuk kembali ke laut. Ini adalah pilihan terakhirnya. Laut adalah satu-satunya harapan. Ia tahu bahwa semakin lama ia bertahan di pantai, semakin banyak waktu yang ia buang. Dia harus keluar ke laut, ke tempat yang lebih jauh dari biasanya, ke perairan yang lebih dalam dan berbahaya. Mungkin di sana ikan-ikan masih berkumpul, pikirnya. Dengan persiapan seadanya, Jaka mendayung perahunya dengan hati penuh beban. Hari itu, laut tenang. Ombak bergulung-gulung lembut di bawah perahunya, membuat Jaka merasa sedikit tenang meskipun kegelisahan masih bersarang di dadanya. Matahari baru saja naik, mewarnai cakrawala dengan warna oranye yang indah. Angin bertiup sejuk, dan sesaat Jaka berpikir, mungkin ini adalah hari keberuntungannya. Namun, beberapa jam berlalu dan jaringnya tetap kosong. Tidak ada satupun ikan yang terperangkap di dalamnya. Jaka mulai merasakan cemas. Perutnya berontak, mengingatkan bahwa ini bukan hanya tentang hari ini,
tapi tentang kelangsungan hidup keluarganya. Dia menatap ke air dengan putus asa, berharap ada keajaiban. Lalu, dari kejauhan, Jaka melihat sesuatu yang aneh. Gelombang besar tampak mendekat, tapi bukan ombak biasa. Gerakan itu cepat dan ganas, seolah ada sesuatu yang sangat besar bergerak di bawah permukaan air. Jaka merasakan bulu kuduknya meremang. Naluri bertahannya berteriak, ada bahaya yang mendekat. Seketika, 3 ekor hiu besar muncul dari air, siripnya menjulang tinggi di permukaan, berenang cepat menuju perahu Jaka. Jaka terperangah, napasnya tertahan. Hiu-hiu itu bukan seperti hiu yang biasa dilihatnya. Ukurannya jauh lebih besar, matanya hitam, dan gerakannya sangat agresif. Sebelum Jaka sempat berbuat apa-apa, hiu-hiu itu menabrakkan tubuh mereka ke perahu kecilnya dengan kekuatan dahsyat. Perahu itu bergoyang hebat, kayunya berderit keras, dan sebelum Jaka sempat bertahan, perahunya terbalik. Jaka jatuh ke dalam air, dan dalam sekejap dia tenggelam ke kedalaman laut yang dingin. Pikirannya kacau. Dia tahu satu hal, dia harus berenang ke permukaan. Namun, saat dia mencoba naik ke atas, bayangan hiu-hiu itu menari-nari di sekelilingnya. Jaka terjebak dalam teror yang luar biasa. Nafasnya tercekat, kakinya menendang air sekuat tenaga, berusaha mencari permukaan dan melarikan diri. Namun, begitu dia muncul di atas air, Jaka melihat hiu-hiu itu masih di sana, mengitari perahunya yang terbalik. Jaka tahu, dia hanya punya satu pilihan, berenang dan berenang cepat. Dengan semua tenaga yang tersisa, dia mulai berenang menuju satu arah yang tidak dia kenal, berharap menemukan keselamatan. Hiu-hiu itu mengikuti di belakang, seolah sedang memainkan permainan maut dengannya. Jaka merasakan kakinya mulai kram, tapi dia tidak bisa berhenti. Jika dia berhenti, dia tahu itu akan menjadi akhir. Di kejauhan, Jaka sempat melihat beberapa perahu nelayan lain, teman-teman yang mungkin bisa menolong. Dia mencoba berteriak, tapi tenggorokannya serak, dan suara ombak menenggelamkan teriakannya. Nelayan-nelayan di perahu itu melihatnya, namun ketakutan menyelimuti mereka. Tidak ada yang berani mendekat. Jaka adalah sahabat mereka, tapi ketakutan terhadap hiu yang mengintai membuat mereka meninggalkan Jaka sendirian. Jaka melihat mereka menjauh, dan hatinya hancur. Dengan sisa tenaga yang mulai habis, Jaka terus berenang, berharap ada keajaiban. Dia tidak tahu kemana arahnya, tapi dia terus melawan rasa sakit, rasa takut, dan rasa putus asa. Di antara laut yang gelap dan ancaman hiu-hiu ganas, dia hanya bisa bergantung pada satu hal, harapan terakhir yang tersisa dalam dirinya. Jaka berenang sekuat tenaga, memukul air dengan tangan dan kaki yang semakin lemah. Laut di sekitarnya terasa semakin luas, seolah-olah menelan dirinya hidup-hidup. Dia bisa merasakan tubuhnya semakin berat, otot-ototnya terbakar oleh kelelahan yang luar biasa. Namun, di belakangnya, 3 ekor hiu besar masih mengejarnya, seperti bayangan kematian yang tak terhindarkan. Setiap kali sirip-sirip hiu itu muncul dari dalam air, jantung Jaka berdetak kencang, seakan-akan ingin melompat keluar dari dadanya. Darahnya terasa berdesir setiap kali dia menoleh ke belakang dan melihat gerakan cepat dari makhluk-makhluk ganas itu. Ia tahu mereka sedang mengincarnya,
menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Sementara itu, perahu kecilnya yang terbalik sudah tidak lagi terlihat. Hanya laut yang berwarna biru tua yang bergulung dengan tenang, seolah menanti akhir dari pengejaran ini. Tak ada tempat aman, tak ada tempat bersembunyi. Jaka hampir kehilangan harapan. Dia bisa merasakan air asin mulai membasahi matanya, bukan hanya dari laut, tetapi juga dari air mata yang tak bisa ia tahan lagi. Ketakutan menguasainya. Dia tidak ingin mati di sini, tidak dengan cara seperti ini. Pikiran tentang keluarganya, tentang anak-anaknya yang masih kecil, mulai menyusup ke dalam benaknya. Mereka menunggu di rumah, mengandalkannya untuk pulang dengan hasil tangkapan. Bagaimana jika ini benar-benar menjadi hari terakhirnya? Siapa yang akan menjaga keluarganya jika ia tidak kembali? Rasa putus asa mulai merayapi dirinya. Jaka hampir menyerah pada nasib, membiarkan dirinya tenggelam dalam laut yang tak bertepi. Namun, ada sesuatu di dalam dirinya yang menolak menyerah. Tekad yang selama ini membuatnya terus hidup meski dalam kemiskinan dan kesulitan, kembali menyala dalam dirinya. Dia memaksa kakinya untuk terus bergerak, memukul-mukul air dengan tenaga yang tersisa. Namun, hiu-hiu itu semakin dekat. Jaka bisa merasakan air di sekitarnya mulai berputar, tanda bahwa hiu-hiu itu siap untuk menyerang. Saat dia menoleh dengan panik, seekor hiu tiba-tiba muncul tepat di sebelahnya, hanya beberapa meter dari tubuhnya. Mata hiu itu hitam dan kosong, seperti jurang yang tak terjangkau, menatap langsung ke arahnya seolah menantikan momen untuk menghancurkan mangsanya. Dengan panik, Jaka mengayunkan tangannya, mendorong air sekuat tenaga dan menendang dengan kaki yang sudah terasa mati rasa. Dia tahu waktunya hampir habis. Setiap detik, dia semakin dekat dengan nasib yang mungkin tidak bisa dihindari. Namun, di tengah kekacauan itu, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Hiu-hiu itu, yang semula sangat agresif, mulai melambat. Gerakan mereka tidak lagi terlihat secepat tadi. Sirip-sirip besar mereka yang semula mengoyak air dengan keganasan, kini bergerak perlahan, seolah-olah mereka sedang mengubah arah. Jaka menatap dengan mata terbuka lebar, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa yang terjadi? Kenapa mereka tidak menyerang? Perasaan takut dalam dirinya seketika berubah menjadi kebingungan. Jaka, yang masih berenang dengan sisa tenaganya, menyadari bahwa hiu-hiu itu tidak lagi mengejarnya dengan niat untuk membunuh. Mereka justru tampak seperti sedang mengarahkannya ke suatu tempat. Hiu-hiu itu berenang di sekitarnya, tetapi bukannya menyerang, mereka malah menggiringnya ke sebuah arah yang belum jelas. Dengan sisa tenaga yang ada, Jaka mengikuti arah yang ditunjukkan oleh gerakan aneh hiu-hiu tersebut. Jaka sudah terlalu lelah untuk berpikir logis. Ia hanya tahu bahwa setiap langkah, atau lebih tepatnya, setiap tarikan napas, membawanya semakin dekat pada sesuatu. Entah itu kematian atau keselamatan, Jaka tidak tahu. Tetapi dia terus berenang. Tak lama kemudian, dia melihat sesuatu yang membangkitkan harapannya. Dari kejauhan, sebuah pulau kecil tampak samar-samar di tengah kabut tipis di Cakrawala. Awalnya, Jaka berpikir itu hanya fata morgana, tetapi semakin dekat dia berenang, semakin jelas bentuk pulau itu. Hiu-hiu yang semula mengelilinginya mulai menjauh, seolah-olah tugas mereka telah selesai.
Jaka berenang dengan sisa tenaga yang ada, hingga akhirnya kakinya menyentuh sesuatu yang keras. Pasir. Pantai. Dengan perasaan lega yang luar biasa, dia menyeret tubuhnya yang kelelahan ke atas daratan, membiarkan tubuhnya terbaring di pasir putih yang lembut. Napasnya tersengal-sengal, keringat dan air laut bercampur di seluruh tubuhnya, tetapi dia masih hidup. Laut di belakangnya tampak tenang lagi, dan hiu-hiu itu sudah tidak terlihat. Dia menatap ke langit, matahari yang sudah mulai turun di cakrawala tampak menghangatkan tubuhnya yang dingin. Dia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Jaka menutup matanya, tubuhnya terasa sangat lelah, seolah seluruh tenaga telah tersedot habis. Namun, rasa syukur yang dalam mulai mengalir di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Jaka memutuskan untuk bangkit. Dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling pulau kecil itu. Pulau itu terlihat sepi, tanpa tanda-tanda kehidupan manusia. Pohon-pohon kelapa tumbuh menjulang, dengan beberapa burung laut yang berterbangan di atas. Pasir putih menghampar luas, dihiasi bebatuan karang yang tersebar di sana-sini. Suasana sunyi, hanya diiringi suara debur ombak yang memecah di tepi pantai. Namun, ketika Jaka melangkah lebih dalam ke pulau, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Di tengah hutan kecil yang tumbuh di pulau itu, ada kilauan aneh di bawah sinar matahari yang mulai redup. Jaka, dengan rasa ingin tahu yang tak terbendung, berjalan menuju kilauan itu. Awalnya dia berpikir itu hanyalah pantulan cahaya dari batuan atau kerang di pantai. Tetapi semakin dekat dia mendekat, kilauan itu semakin terang. Dengan napas yang masih berat, Jaka tiba di tempat itu. Matanya terbelalak. Di depannya, berserakan di antara pasir dan dedaunan, ada tumpukan emas, permata, dan berlian. Peti-peti tua yang sebagian terbuka memperlihatkan isinya yang berkilauan. Koin-koin emas tersebar di antara harta karun lainnya, perhiasan-perhiasan kuno dan permata yang memancarkan warna-warna mempesona. Jaka tak bisa berkata-kata. Dia jatuh berlutut di depan harta yang begitu banyak ini, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pulau ini bukan sekadar pulau biasa. Ini adalah pulau harta karun, yang entah bagaimana telah membawanya dari kematian menuju kekayaan yang tak terbayangkan. Jaka tersadar, 3 ekor hiu yang tadi mengejarnya bukanlah musuh. Mereka mengarahkan dirinya ke sini, ke tempat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Jaka masih berlutut di atas pasir lembut pulau terpencil itu, menatap tumpukan emas dan permata yang berkilauan di bawah sinar matahari yang semakin tenggelam di cakrawala. Nafasnya terengah-engah, bukan karena kelelahan, tetapi karena ketidakpercayaan yang meliputi dirinya. Baru beberapa saat yang lalu dia berjuang mati-matian untuk menyelamatkan diri dari serangan 3 hiu besar, dan kini, di hadapannya, ada kekayaan yang melampaui imajinasinya. Harta karun ini tidak hanya bisa mengubah nasibnya, tetapi juga keluarganya, bahkan mungkin seluruh desanya. Dia duduk di atas pasir, membiarkan butirannya yang hangat menenangkan tubuhnya yang lelah. Mata Jaka menatap kosong ke peti-peti tua yang terbuka, penuh dengan koin emas yang bersinar dan permata dengan warna-warna mencolok. Ada kalung-kalung yang terbuat dari batu-batu mulia, cincin berlapis emas yang dihiasi berlian, dan benda-benda kuno lainnya yang tidak ia ketahui asal-usulnya. Pulau ini jelas bukan sekadar pulau biasa.
Ini adalah pulau harta karun yang tersembunyi, entah oleh bajak laut dari masa lalu atau pedagang kaya yang mencoba menyembunyikan kekayaannya. Tapi, pertanyaan besar muncul dalam benaknya. Bagaimana bisa dia sampai di sini? Apakah hiu-hiu itu benar-benar membawanya ke tempat ini? Jaka berdiri perlahan. Rasa lelah mulai menguap ketika pikirannya berkutat pada kekayaan yang baru saja ditemukan. Ini nyata. Gumamnya lirih, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Aku kaya. Kata-kata itu keluar dari mulutnya seperti mantra yang sulit dipercaya. Namun, bersama dengan kegembiraan yang mulai tumbuh, rasa takut yang tidak kalah besar juga mulai muncul. Bagaimana ia bisa membawa harta ini pulang? Bagaimana ia bisa memastikan keselamatannya kembali ke desanya dengan selamat? Tapi sebelum itu, Jaka menyadari sesuatu yang lebih mendalam. Selama hidupnya, ia telah berjuang melawan kemiskinan dan ketidakpedulian dari orang-orang di sekitarnya. Saat ia membutuhkan bantuan, tak satu pun teman atau tetangganya yang bersedia membantunya. Mereka lebih memilih menjauh darinya. Bahkan saat ia hampir mati di laut tadi, mereka tidak berani menolong. Mereka meninggalkanku, pikirnya getir. Kesedihan itu masih terasa nyata, tetapi kali ini tidak lagi membuatnya lemah. Justru kesedihan itu berubah menjadi kekuatan. Jaka tahu, harta ini bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia ingin memanfaatkan kekayaan ini untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya dan orang-orang di desanya. Setelah beberapa lama memandangi kekayaan yang tampak tak terbatas itu, Jaka mulai sadar bahwa dia harus segera bertindak. Pulau ini mungkin terlihat aman, tetapi dia tidak bisa selamanya tinggal di sini. Dia harus kembali sebelum ada orang lain yang mungkin menemukan harta ini. Tapi ada masalah besar yang segera muncul. Perahunya sudah terbalik dan mungkin rusak, jauh di belakang, di tengah laut. Dia tidak bisa hanya berenang kembali ke desanya, apalagi dengan membawa emas dan permata ini. Pikiran Jaka berpacu, mencari solusi di tengah keterbatasan yang ada. Dia memutuskan untuk menjelajahi lebih dalam pulau itu, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantunya membuat rakit. Pulau ini memang kecil, tetapi cukup subur dengan pepohonan tinggi dan lebat. Jaka mulai menebang beberapa pohon kecil menggunakan batu tajam yang ia temukan di sepanjang pantai. Proses itu melelahkan, tapi ia terus bekerja tanpa henti, didorong oleh kebutuhan untuk bertahan hidup dan membawa pulang kekayaan yang ia temukan. Hari mulai beranjak malam ketika Jaka akhirnya berhasil mengumpulkan cukup banyak batang kayu untuk membangun sebuah rakit sederhana. Dia mengikat kayu-kayu itu dengan tanaman rambat yang kuat, menciptakan dasar rakit yang cukup kokoh untuk menampung dirinya dan sebagian harta yang bisa ia bawa. Meski tubuhnya terasa lelah, dia tak bisa berhenti. Dia tahu malam di laut bisa sangat berbahaya, tetapi lebih baik dia segera kembali daripada menunggu terlalu lama dan kehilangan kesempatan. Sambil mempersiapkan rakit, Jaka mengingat kembali perjalanannya. Hiu-hiu besar yang tadi mengejarnya bukanlah musuh yang datang untuk membunuh. Mereka, entah bagaimana, mengarahkannya ke pulau ini. Mungkin, hiu-hiu itu adalah bagian dari keajaiban yang telah menyelamatkannya. Mereka bukan musuh, pikirnya. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, seolah-olah nasib sedang bekerja dalam cara yang misterius. Namun,
Kegelisahan tak bisa diabaikan begitu saja. Jaka menyadari bahwa kembali ke laut bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Dia tidak tahu apakah hiu-hiu itu masih ada di sekitar atau tidak. Bahkan jika tidak ada hiu, laut tetaplah tempat yang berbahaya, terutama pada malam hari. Tetapi Jaka tidak punya pilihan. Dia harus mencoba. Ketika rakitnya sudah siap, Jaka mengisi beberapa peti dengan emas dan permata yang bisa ia bawa, lalu mengangkat peti-peti itu ke atas rakit. Dia tidak bisa membawa semuanya, tetapi cukup untuk memulai kehidupan baru yang jauh dari kesulitan. Sisa harta di pulau itu ia sembunyikan dengan hati-hati, berharap tidak ada orang lain yang menemukannya sebelum dia bisa kembali lagi suatu hari nanti. Dengan hati yang berdebar-debar, Jaka mendorong rakitnya ke air. Ombak kecil menghantam rakitnya, tetapi kayu-kayu itu tetap kokoh. Dia duduk di atas rakit, mengambil dayung yang ia buat dari sebatang kayu panjang, dan mulai mendayung dengan hati-hati. Malam itu, laut tampak tenang. Tidak ada tanda-tanda badai atau bahaya yang terlihat di Cakrawala. Namun, Jaka tidak bisa menghilangkan perasaan tegang yang menghantui dirinya. Setiap percikan air yang ia dengar membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Apakah hiu-hiu itu akan kembali? Perlahan, rakit Jaka bergerak menjauh dari pulau. Dia menatap pulau itu untuk terakhir kalinya sebelum fokus kembali pada laut di depannya. Di dalam dirinya, dia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Dia masih harus melewati tantangan besar untuk kembali ke desanya, tapi kali ini dia tidak sendirian. Dia membawa sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang akan mengubah hidupnya dan hidup banyak orang. Malam semakin larut ketika Jaka terus mendayung rakitnya dengan tekad yang besar. Bulan yang hampir penuh memancarkan cahaya perak yang menerangi laut di sekitarnya, menciptakan suasana yang seharusnya menenangkan, tetapi ketegangan masih menyelimuti hatinya. Setiap ayunan dayung terasa seperti perjuangan melawan waktu dan takdir. Meskipun rakitnya bergerak dengan perlahan, laut yang terbentang di depannya tampak tidak berujung. Angin laut sesekali berhembus, menyentuh wajah Jaka yang mulai lelah, namun matanya tetap fokus pada gelombang di hadapannya. Pikirannya dipenuhi oleh satu hal, keluarganya. Anak-anaknya yang menunggunya pulang, istrinya yang selalu setia, meski mereka selama ini hidup dalam kemiskinan. Namun sekarang, semua akan berubah. Kekayaan yang dia bawa di atas rakit ini adalah kunci untuk mengubah segalanya. Dia membayangkan anak-anaknya tersenyum, perut kenyang, dan mereka tidak lagi kekurangan apapun. Harta ini adalah jawaban atas semua penderitaan yang telah mereka alami. Namun, di tengah lamunannya, Jaka merasakan sesuatu yang mengganggu. Laut yang tadi tenang mulai bergetar. Air di sekitar rakitnya beriak lebih cepat dari yang seharusnya. Jantungnya mulai berdetak lebih kencang. Dia tahu tanda-tanda ini. Sirip-sirip besar mulai muncul di kejauhan, memotong permukaan air dengan gerakan yang menakutkan. Hiu-hiu itu kembali. Ketakutan segera menjalar dalam tubuh Jaka. 3 ekor hiu besar, yang sebelumnya hanya dia lihat dari kejauhan, kini berenang mendekat dengan kecepatan yang mengejutkan. Air yang tadinya tenang kini beriak hebat, menimbulkan gelombang yang mengguncang rakit kayunya. Perasaan deja vu melanda Jaka, seperti kembali ke momen di mana ia terjebak di laut tanpa harapan.
Tetapi kali ini, ada lebih banyak yang dipertaruhkan, bukan hanya nyawanya, tetapi juga kekayaan yang bisa menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan. Sambil menggenggam dayungnya erat-erat, Jaka mencoba berpikir cepat. Dia tidak bisa melawan makhluk sebesar itu dengan hanya tangan kosong. Namun, ia juga tidak bisa hanya menyerah begitu saja. Hiu-hiu itu, dengan sirip hitam yang mengerikan, berenang di sekelilingnya, menciptakan lingkaran air yang semakin kecil. Jaka tahu, ini mungkin saat mereka menyerang. Tiba-tiba, salah satu hiu melesat maju, mendekati rakitnya dengan kecepatan luar biasa. Tubuh besar hiu itu menabrak rakit, membuat Jaka kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh ke laut. Kayu-kayu rakitnya berderit keras, tetapi entah bagaimana tetap bertahan. Dengan napas yang terengah-engah, Jaka cepat-cepat menyeimbangkan diri, melemparkan pandangan panik ke air di sekitarnya. Dia merasa tak berdaya, tapi kemudian sebuah pemikiran aneh melintas di benaknya. Apa yang sebenarnya diinginkan hiu-hiu ini? Sebelumnya, mereka tidak menyerangnya, mereka justru membawanya ke pulau harta karun. Apakah mungkin, sekali lagi, hiu-hiu ini memiliki maksud tertentu? Meski terdengar gila, Jaka mulai merasakan bahwa makhluk-makhluk laut ini bukan sekadar pemangsa. Mereka telah membawanya pada kekayaan yang mengubah hidupnya. Mungkinkah sekarang mereka juga punya peran dalam nasib berikutnya? Di tengah pergolakan batin itu, Jaka memperhatikan sesuatu yang aneh. Hiu-hiu itu, setelah menghantam rakitnya, kembali berenang mengitari rakit, tapi tidak ada serangan lebih lanjut. Seolah-olah mereka sedang menunggu. Jaka memperhatikan pergerakan mereka dengan cermat. Sirip mereka yang besar mengitari rakit dengan pola yang teratur. Tiba-tiba, Jaka menyadari bahwa mereka tampak seperti mengarahkan rakitnya ke suatu arah, seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Dengan hati yang masih diliputi ketakutan, Jaka memutuskan untuk berhenti mendayung. Rakitnya mengikuti arus yang diciptakan oleh gerakan hiu-hiu itu. Perlahan, dia merasakan rakitnya meluncur dengan lebih cepat, seperti terbawa oleh arus laut yang lebih kuat. Jaka, yang semula takut akan diserang, kini hanya bisa pasrah mengikuti gerakan laut dan hiu-hiu yang misterius ini. Semakin jauh Jaka dibawa, semakin ia mulai melihat tanda-tanda kehidupan di kejauhan. Cahaya-cahaya kecil dari desa nelayannya mulai terlihat samar-samar di cakrawala. Hatinya berdebar kencang, tetapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan harapan yang baru. Dia hampir sampai. Meski masih dihantui ketidakpastian, Jaka mulai merasa yakin bahwa hiu-hiu ini memang membawanya pulang, persis seperti mereka membawanya ke Pulau Harta. Saat jarak dengan desanya semakin dekat, hiu-hiu itu perlahan-lahan mulai menjauh. Mereka berhenti mengitari rakitnya, lalu dengan tenang kembali menyelam ke dalam laut yang gelap, menghilang tanpa jejak. Jaka terdiam, hatinya diliputi rasa syukur yang mendalam. Mungkin ini semua adalah keajaiban alam, atau mungkin takdir yang tak bisa ia pahami. Yang jelas, hiu-hiu yang ia kira sebagai ancaman, ternyata menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang luar biasa. Akhirnya, rakit Jaka terhenti di pinggiran pantai desanya. Dengan sisa tenaga yang masih ada, dia menarik rakitnya ke darat, memastikan peti-peti berisi harta karun tetap aman. Kakinya terasa lemas saat menjejakkan langkah di pasir, seolah-olah dia baru saja kembali dari dunia lain.
Jaka menatap desa yang sudah begitu akrab di depannya, namun kali ini semuanya terasa berbeda. Warga desa, yang sebelumnya tak peduli dan meninggalkannya saat ia butuh pertolongan, kini berkumpul di pantai, menyaksikan Jaka dengan pandangan takjub dan bingung. Beberapa dari mereka mendekat, penasaran dengan apa yang terjadi pada Jaka. Namun, kali ini, Jaka tidak merasa marah atau dendam. Dia hanya tersenyum, lalu membuka peti-peti di atas rakitnya, memperlihatkan emas, permata, dan kekayaan yang tak terbayangkan. Desa itu menjadi gempar. Orang-orang terkejut, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Namun, Jaka tetap tenang. Dia tidak lagi nelayan miskin yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Dengan hati yang lapang, dia berkata, ini bukan hanya untukku. Ini untuk kita semua." Jaka tahu, harta ini lebih dari sekadar kekayaan material. Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki kehidupan banyak orang, termasuk mereka yang telah meninggalkannya. Dia ingin membangun masa depan yang lebih baik untuk keluarganya dan desanya. Hidup Jaka telah berubah drastis, bukan hanya karena emas dan permata, tetapi karena perjalanan hidupnya yang penuh dengan kejutan, keberanian, dan takdir yang tak terduga. Di bawah sinar bulan yang bersinar terang, Jaka berdiri di tepi pantai, merasakan angin laut yang membawa ketenangan. Dia telah berjuang, bertahan, dan kini dia telah menemukan jalan pulangnya, bukan hanya ke desanya, tetapi juga ke masa depan yang penuh harapan.